Sistem Tebang Pilih Tanam Jalur atau biasa yang kita singkat dengan TPTJ. Nah, video ini disampaikan oleh saya sendiri, Indah Utari, dengan NIM L1A11978 yang merupakan mahasiswi Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Universitas Jambi Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini dalam rangka pemenuhan tugas dari mata kuliah Silvikultur Hutan Alam. Nah, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh yang menonton video saya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Apa itu TPTJ? Jadi, TPTJ merupakan suatu sistem silvikultur hutan alam yang mengharuskan adanya penanaman pengayaan pada areal bekas tebangan secara jalur dengan jarak tanam tertentu. Selanjutnya, bagaimana sistematis dari penanaman jalur yang telah kita bahas sebelumnya? Nah, jadi di sini ada suatu skema penanaman jalur di mana dalam bentang lahan tertentu terdiri atas yang pertama jalur bersih, yaitu jalur sebagai tempat di mana kita akan menanam pohon. Jalur ini adalah jalur dengan luas 3 meter yang dapat diperluas hingga 7 meter. Nah, selanjutnya di sela-sela jalur bersih ada yang namanya jalur antara. Nah, jalur antara ini merupakan suatu jalur yang berisi tegakan alam yang sesuai pada kondisi alamnya, di mana jalur ini memiliki lebar yaitu 15 sampai 22 meter atau sekitar 17 meter di antara jalur. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut jarak tanam. Jarak tanam antara sumbu tanam pohon yaitu seluas 2,5 sampai 5 meter. Nah, akibat jarak tanam ini, maka dalam suatu lahan dengan luas 1 hektar akan didapat pohon kurang lebih 200 meter. Nah, ini adalah keterangan-keterangan istilah tadi, di mana ada istilah pertama yaitu adalah jalur bersih. Jalur bersih adalah suatu jalur yang bebas dari semak-semak dengan lebar 3 meter dan menjadi tempat penanaman. Yang kedua, ada jalur bebas naungan. Jalur bebas naungan merupakan suatu jalur selebar 10 meter yang bebas dari pohon-pohon yang menaungi jalur atau anakan pohon dari intensitas cahaya sinar matahari. Selanjutnya ada juga yang disebut sebagai jalur tanam. Jalur tanam adalah suatu jalur yang digunakan dalam penanaman. Nah, adapun perletakan dari jalur tanam yaitu pada jalur bersih yang telah kita jelaskan tadi. Selanjutnya ada kegiatan pemeliharaan atau istilah pemeliharaan, yaitu suatu kegiatan memelihara tanaman yang masih muda dengan cara membebaskan tanaman tersebut dari tumbuhan-tumbuhan pengganggu dengan cara melakukan pembebasan atau biasa disebut dengan istilah pruning dan mencabut rerumputan tanaman pengganggu yang ada di sekitar tanaman atau biasa disebut dengan pembersihan gulma. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu istilah dan sistematika dari penyusunan TPTJ, kita langsung masuk terhadap tujuan dari TPTJ. Sama seperti sistem silvikultur lainnya, TPTJ ini memiliki tujuan khusus dalam sistem pengelolaan hutannya. Di antaranya yaitu yang pertama, mengatur pemanfaatan hutan kayu yang optimal pada hutan alam produksi. Jadi, adapun pemanfaatan sebagai pengoptimalisasi hutan kayu ini menandakan bahwa sistem sebelumnya kayu yang dimanfaatkan belum terjadi secara optimal, sehingga diharapkan untuk TPTJ ini dapat mencapai tujuan yaitu optimalisasi dalam pemanfaatan kayu.
Selanjutnya, meningkatkan potensi hutan, baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan dengan cara memilih atau menanam jenis pohon komersil yang diharapkan dapat menjamin kontinuitas produksi. Nah, contoh dari pohon komersil yang dimaksud yaitu Dipterocarpus. Mempermudah pelaksanaan pemeriksaan, pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan pembinaan hutan. Nah, jadi mengapa tujuan TPTJ itu untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan hutan? Karena sistem silvikultur sebelumnya yaitu TPTI dianggap sangat sulit dalam proses pengelolaan. Selanjutnya, setelah tujuan, kita harus mengerti apa saja prinsip dari TPTJ. Jadi prinsip dari TPTJ adalah sistem silvikultur untuk kegiatan tidak seumur. Artinya dalam proses pemanenannya ini dengan cara tebang pilih. Namun dalam TPTJ ini ada dua kriteria tebangan, yaitu yang pertama tebang habis pada sistem jalur dan tebang pilih pada kegiatan alam atau jalur antara. Selanjutnya, meningkatkan riak sebagai akses. Apa maksud meningkatkan riak ini? Di mana pada TPTI sebelumnya suatu pohon dibatasi dengan diameter tebang yaitu di atas 50 cm. Sedangkan pada TPTJ ini biasanya diturunkan menjadi 40 cm ke atas. Sehingga dalam fase ini volusitas dari tebangan akan semakin besar, sehingga riak yang didapatkan dari volume kayu yang tebang akan semakin besar. Nah, selanjutnya yang kelima, menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman. Nah, pada sistem TPTI sebelumnya ruang tumbuh yang didapatkan belum optimal karena yang ditebang hanya satu atau beberapa pohon pada area yang luas. Nah, hal ini menyebabkan tegakan-tegakan alam yang lain yang berada di bawah naungan itu tidak berkembang atau dorman, sehingga digantilah dengan TPTJ ini dengan prinsip yaitu menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi tanaman. Kemudian yang terakhir, penanaman jenis unggulan lokal dan jalur untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Ini adalah yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya prinsip TPTJ itu harus menanam suatu bibit dengan jenis unggulan dan lokal dan jalur, sehingga jalur yang telah kita kelola itu menjadi jalur yang bermanfaat dalam proses produksi hutan. Selanjutnya, setelah kita tahu dasar penerapannya, langsung saja masuk ke dalam kegiatan TPTJ. Apa saja sih runtutan kegiatan dari TPTJ yang sekaligus menjadi langkah sukses penerapannya? Yaitu yang pertama, rancangan PAK dan risalah hutan. Jadi, rancangan PAK adalah suatu rancangan penyiapan area kerja di mana kita menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kita, baik dari awal sampai akhir suatu kegiatan pengelolaan hutan dalam satu siklus dan berlanjut kepada siklus-siklus selanjutnya. Nah, apa saja sih kegiatan dalam rancangan PAK ini? Yaitu merancang, membagikan areal kerja ke dalam blok-blok RKT, rencana kerja tahunan, dan juga ke dalam peta-peta kerja. Kemudian merencanakan pembukaan wilayah hutan, merencanakan bagaimana nanti proses pemanenan hutan, bagaimana merencanakan pengadaan bibit, merencanakan penyiapan lahan. Semuanya diawali dengan rencana persiapan areal kerja yang merupakan dasar utama sekaligus kunci sukses dari kegiatan TPTJ ini. Kemudian ada istilah risalah hutan. Risalah hutan ini sejenis dengan yang namanya inventarisasi ataupun survei, mengecek suatu potensi hutan yang akan kita laksanakan sistem silvikultur ini, baik pun topografinya, kelerengannya, kondisi hutannya, kondisi tegakannya, kemudian kondisi dari apakah pohon tersebut sudah layak tebang, mencatat diameternya, mencatat tingginya, mencatat frekuensi tebangnya, dan lain sebagainya, dilakukan dalam satu kegiatan mencakup risalah hutan atau inventarisasi sebelum penambangan. Selanjutnya, setelah kita merancang, merencanakan pengelolaan, kita sudah
rencana sudah melakukan inventarisasi, kita sudah mengetahui bagaimana seluk-beluk dari hutan, kita langsung lanjut kepada kegiatan pembukaan wilayah hutan atau PWH. Jadi PWH ini merupakan suatu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dalam yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan hutan itu tadi. Nah, sarana prasarana seperti apa? Yaitu yang pertama, membuat suatu areal, membuat jalan syarat sebagai jalan dalam proses pengelolaan hutan. Yang kedua, membuat kantor administrasi seperti hanya kantor, mes, tempat tinggal para pekerja atau bedeng dan lain sebagainya. Kemudian pembukaan wilayah hutan ini dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan hutan. Kemudian setelah kita melakukan PWH, sudah ada jalan syaratnya, sudah ada kantor administrasinya, sudah ada bedeng yang ditinggali oleh pekerja, juga sudah ada suatu alat-alat dan bahan seperti hanya bedeng untuk proses peletakan bibit dan lahan untuk penanaman, maka kita langsung masuk ke pengadaan bibit. Pengadaan bibit ini dilakukan 1 tahun sebelum penanaman, di mana pengadaan bibit ini boleh berasal dari cabutan, anakan pohon, kemudian stek, cangkok, dan lain sebagainya, yaitu bebas asalkan memenuhi kriteria, yaitu merupakan bibit unggulan yang berasalkan dari famili Dipterocarpaceae atau famili lainnya yang memiliki kualitas, yaitu daur hidup serta nilai komersial yang tinggi. Kemudian persyaratan yang kedua yaitu sehat, tanpa cacat, kemudian berpotensi sebagai tegakan yang lurus, dan sumber benih yang berkualitas. Selanjutnya, setelah kita pengadaan bibit, kita harus melakukan penebangan. Kenapa habis mengadakan bibit penebangan? Karena dengan penebanganlah kita dapat membuka suatu areal untuk penanaman bibitnya nanti. Jadi, penebangan adalah suatu tindakan mengambil hasil hutan, terutama kayu, dalam suatu sistem pengelolaan hutan yang telah kita terapkan. Nah, dalam sistem TPTJ ini, penebangan dilakukan secara 2 cara, yaitu yang pertama tebang pilih dan yang kedua tebang habis. Di mana sih diterapkan kedua ini dalam suatu area? Tentunya karena di sistem silvicultur ada 2 jalur, yaitu yang pertama jalur bersih, yang kedua jalur antara. Tentunya masing-masing jalur ini memiliki cara pemanenan yang beda, yaitu yang pertama pada jalur bersih itu diterapkan tebang habis sistem jalur kecuali anakan pohon yang memiliki potensi sebagai pohon inti yang memiliki kriteria, yaitu sehat, diameter lebih dari 20 cm namun kurang dari 40 cm. Kemudian ini merupakan famili yang disarankan, contohnya peranti-perantian dengan jarak lebih kurang 5 meter. Jadi kalau kurang dari 5 meter seperti 2 meter itu tidak bisa dipertahankan karena akan mengganggu atau menaungi pohon-pohon yang akan segera ditanam. Selanjutnya yang kedua yaitu ada yang namanya tebang pilih. Nah, bagaimana penerapannya? Karena sistem silvicultur ini, sistem silvicultur TPTJ ini merupakan sistem silvicultur jalurnya jelas, kemudian pembagian lokasinya jelas, maka TPT ini akan mungkin dilaksanakan tepatnya pada areal jalur antara, yaitu jalur yang berada di antara 2 jalur bersih tadi. Jalur ini merupakan jalur seluas 15-22 meter dengan potensi bentuknya yaitu hutan alam secara alami. Jadi tebang pilih dapat dilaksanakan di antara 2 jalur bersih sehingga produktivitas kayu jauh lebih besar dengan 2 metode penebangan tadi. Selanjutnya, setelah kita menebang, kita lanjut ke penyiapan lahan. Nah, penyiapan lahan di sini apa sih? Yaitu menyiapkan lahan-lahan untuk penanaman, baik itu dengan cara pemasangan ajir pada sumber tanam yaitu 5 meter jaraknya, kemudian membersihkan gulma-gulma serta sisa-sisa tunggak yang berada di dalam areal jalur basi dan lain sebagainya. Setelah kita menyiapkan lahan, kemudian kita membuat
lubang dan sebagainya, kita langsung lanjut ke penanaman. Jadi penanaman yang dilakukan adalah pada ajir-ajir yang telah kita tanyakan terlebih dahulu, pada pusat sumbu tanam yaitu jalur bersih yang seluas 3 meter tadi. Kemudian kita menanam berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang berada dalam rencana kerja tahunan. Selanjutnya setelah kita tanam, berhasil ditanam, kita melaksanakan langkah yang juga amat penting, yaitu pemeliharaan tanaman dan juga pengamanan hutan. Jadi pemeliharaan seperti apa? Yaitu yang pertama, pemangkasan atau juga pruning dari cabang-cabang daerah jalur antara yang menaungi pohon, kemudian melaksanakan pemupukan, kemudian kalau perlu dilaksanakan penyiraman dan sebagainya, guna untuk memelihara tegakan kita yang baru kita tanam menjadi tegakan yang memiliki pertumbuhan yang baik dan optimal. Nah teman-teman, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sistem silvicultur TPTJ. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua yang telah menonton video saya ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video selanjutnya.